Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gorilla 1858. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Trulis Yendo dengan akhiran NIM 578 dari kelompok 11. Pada saat ini saya akan mendambakan penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 11 dengan judul materi yang sama, yaitu eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Mari kita simak bersama-sama. Dalam sistem peradilan administrasi negara, sebuah putusan pengadilan tidak akan bermakna apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum acara PT-UN mengatur secara khusus mekanisme eksekusi pengadilan. Pertama, kita perlu memahami putusan apa saja yang dapat dieksekusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1086, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, putusan PT-UN yang berkekuatan hukum tetap, yakni putusan yang telah melewati masa banding dan kasasi, baru dapat dieksekusi. Putusan tersebut dapat berupa pembatalan keputusan tata usaha negara, kewajiban menerbitkan keputusan baru, atau putusan yang mewajibkan tergugat melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Nah, selanjutnya bagaimana cara eksekusi putusan tersebut dapat dilaksanakan? Mekanisme eksekusi PT-UN bersifat tidak langsung, berbeda dengan peradilan umum yang mengenal sita eksekusi. PT-UN mengandalkan kepatuhan sukarela dan tekanan administratif. Tahapan eksekusi dimulai dengan pengiriman salinan putusan kepada pihak tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Tergugat diberikan tenggat waktu 60 hari untuk melaksanakan putusan. Jika tidak dipatuhi, Ketua Pengadilan menyampaikan pemberitahuan resmi. Apabila masih diabaikan, Pengadilan melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada atasan tergugat. Dalam situasi paling ekstrim, Presiden atau Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memaksa pejabat yang bersangkutan mematuhi putusan. Beralih ke aspek ganti rugi, dalam hukum PT-UN, penggugat yang memenangkan perkara dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat keputusan tata usaha negara yang tidak sah. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 120 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ganti rugi ditetapkan oleh hakim dalam putusan itu sendiri dengan mempertimbangkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan, bukan kerugian yang bersifat spekulatif. Besaran ganti rugi dalam pengadilan tata usaha negara dibatasi minimal 250.000 dan maksimal 5 juta. Nilai yang memang tergolong rendah dan menjadi sorotan kritik para ahli hukum hingga hari ini. Ganti rugi dibayarkan oleh badan atau pejabat tun yang bersangkutan dan dapat menjadi beban APBN atau APBD tergantung pada instansinya. Setelah ganti rugi material, terdapat pula hak atas rehabilitas, suatu pemulihan nama baik dan harkat martabat penggugat yang dilanggar oleh tindakan pejabat tun. Rehabilitas relevan terutama dalam sengketa kepegawaian seperti pemecatan atau mutasi yang tidak dinyatakan secara sah oleh pengadilan. Dengan adanya putusan rehabilitas atau pegawai yang dipecat secara sewenang-wenang berhak untuk dipulihkan statusnya, pangkatnya, serta segala hak-hak seolah pemberian itu tidak pernah terjadi.
Rehabilitas dilaksanakan oleh pejabat TUN yang berwenang dan wajib dipublikasi secara layak agar pemulihan nama baik tersebut diketahui publik. Ini merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif dalam hukum administrasi negara. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir adalah pengawasan eksekusi. Agar putusan PT UN tidak sekedar menjadi kertas tanpa makna, hukum mengatur mekanisme pengawasan berlapis. Pengawasan dilakukan oleh ketua pengadilan yang memutus perkara, dengan kewenangan memantau pelaksanaan putusannya. Selain itu, Mahkamah Agung turut berperan dalam pengawasan tertinggi. Masyarakat dan penggugat sendiri juga berhak melaporkan ketidakpatuhan pejabat. Dalam konteks reformasi birokrasi, Ombudsman dan Komisi Yudisial turut memiliki fungsi pengawasan. Transparansi menjadi kunci. Laporan ketidakpatuhan yang dipublikasikan merupakan instrumen tekanan sosial yang efektif. Demikianlah eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian mekanisme yang saling menopang demi terwujudnya keadilan administrasi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang kurang pantas. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!